Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti, Prodi PGSD semester 2 Stadharma Sentana, Sulawesi Tengah, dengan NIM DS 032 2012. Baik, di sini saya akan membawa materi pembelajaran tentang sastra SD kelas rendah yang bertema puisi. Nah, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan karya makna. Karya sastra yang disingkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Singkat karena diungkapkan tidak panjang lebar seperti prosa. Baik, selanjutnya kita ke bagian unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu tema, yaitu pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema ini tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Dan yang kedua, rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok persoalan yang terkandung di dalam puisi. Yang ketiga, nada, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berkaitan erat dengan tema dan rasa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sikap merayu, mengadu, mengkritik, dan sebagainya. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri puisi. Dalam penyusunan puisi, unsur-unsur bahasa mesti dirapikan, diperindah, serta ditata sebaik-baiknya dengan memperhatikan irama serta bunyi. Yang kedua, bahasa yang dipakai berbentuk konotatif. Dan yang ketiga, dalam puisi ada pemadatan dari seluruh unsur kemampuan bahasa. Dan yang keempat, puisi mengungkapkan pikiran serta perasaan dari penyair berdasarkan pada pengalaman serta berbentuk imajinasi. Baik, kita lanjut ke bagian unsur fisik puisi. Yang pertama, diksi adalah satu penentuan kata yang pas dalam puisi. Pilihan kata yang pas akan menghidupkan situasi, perasaan, serta keindahan dari puisi itu sendiri. Yang kedua, majas adalah satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan untuk membuat puisi terlihat indah serta menarik. Bahasa kiasan mempunyai tujuan untuk mengemukakan otomatis tentang arti yang disebut oleh pengarang puisi. Yang ketiga, rima atau unsur bunyi atau bisa disebut sebagai sajak adalah satu pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam lirik sajak ataupun pada akhir lirik di sajak. Pengulangan bunyi ini ditunjukkan untuk menambah nilai merdu dari puisi. Maksudnya adalah untuk memberi dampak pada suasana yang disebut di dalam puisi itu. Yang keempat, citraan atau imajinasi dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca. Pengarang puisi akan memakai kata yang bisa dipakai untuk mengungkapkan pengalaman imajinasinya. Baik, kita lanjut ke bagian unsur batin puisi. Yang pertama yaitu topik. Topik adalah ide atau inspirasi yang menempati tempat paling utama dalam satu narasi. Yang kedua, rasa. Rasa bisa pula dinamakan sebagai emosional dari satu puisi. Rasa itu antaranya seperti sedih, geram, benci, serta senang. Dan yang ketiga, nada. Nada adalah sikap yang diperlihatkan penyair pada pembacanya lewat satu puisi. Nada itu bisa berwujud diantaranya merayu, mencaci, merengek, mengajak, serta menyindir. Dan yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan lewat puisi. Pesan itu menginginkan disampaikan oleh pengarang pada pendengar atau pembaca puisi. Pesan-pesan yang terdapat dalam puisi biasanya disampaikan dalam ungkapan yang tersembunyi. Baik, kita lanjut ke jenis puisi berdasarkan zamannya.
Yang pertama, puisi lama adalah puisi yang merupakan peninggalan sastra Melayu lama. Puisi lama terdiri atas puisi asli dan puisi pengaruh asing. Contoh puisi asli masyarakat Melayu adalah pantun, dan contoh puisi asing pengaruh bahasa Arab adalah syair. Yang pertama yaitu pantun. Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra lama yang berbentuk puisi. Sebagaimana bentuk puisi lainnya, pantun mementingkan keindahan bahasa, pemadatan makna kata, serta bentuk penulisannya yang berbait-bait. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, rima akhir berpola AB. Baik, kita lanjut ke syair. Syair adalah jenis puisi lama yang datang dari daerah Arab. Ciri-ciri dari syair yakni seperti yang pertama, satu baris ada 8 sampai 12 suku kata. Dan yang kedua, satu bait terbagi dalam 4 baris. Dan yang ketiga, bersajak AA. Dan yang keempat, baris pertama sampai baris keempat adalah isi. Dan yang kelima, karima. Karima atau pantun kilat. Karima mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, baris pertama adalah sampiran. Yang kedua, baris kedua adalah isi. Dan yang ketiga, ada 2 baris dalam 1 bait. Yang keempat, sajak AA. Baik, kita lanjut lagi ke bagian gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang datang dari daerah Tamil atau India. Ciri-ciri gurindam. Yang pertama, baris pertama adalah sampiran, baris kedua adalah isi. Puisi ini berisi mengenai nasihat, mempunyai sejak AA, ada jalinan kausal pada baris 1 serta baris 2, 1 bait terbagi dalam 2 baris. Baik, kita lanjut ke bagian puisi baru. Puisi baru adalah jenis puisi yang tidak terlalu terkait kepada ketentuan jumlah baris, suku kata maupun rima. Bentuk puisi baru lebih bebas bila dibandingkan dengan puisi lama. Puisi baru terbentuk di dalam masyarakat baru yang telah mengalami akulturasi budaya. Ada 7 jenis puisi baru berdasarkan isinya. Yang pertama, balada, kisah atau cerita tentang seseorang atau sesuatu. Dan yang kedua, romansa, luapan perasaan cinta atau kasih sayang. Dan yang ketiga, himne, pujaan untuk Tuhan, tanah air atau pahlawan. Yang keempat, epigram, tuntunan atau ajaran hidup. Dan yang kelima, ode, sanjungan kepada orang yang telah berjasa. Yang keenam, elegi, ratapan tangis atau kesedihan. Dan yang ketujuh, satire atau sindiran atau kritikan. Baik, kita lanjut ke bagian puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi masa kini. Puisi ini mempunyai tujuan untuk mengemukakan kritikan, ide atau sindiran dari penulis mengenai kehidupan yang ada di sekelilingnya. Puisi kontemporer tak memperdulikan arti dari puisi. Puisi ini lebih mengutamakan pada batin yang dirasa oleh pengarang tentang suatu persoalan. Puisi kontemporer dibedakan lagi berdasarkan pada isinya, yaitu yang pertama, satire adalah jenis puisi kontemporer yang melukiskan mengenai kepincangan sosial. Bentuk satire yakni sindiran serta kritikan. Dan yang kedua, balada adalah jenis puisi kontemporer yang didapat dari merubah cerita menjadi puisi. Dan yang ketiga, roman adalah jenis puisi kontemporer yang diisi mengenai luapan perasaan cinta pada kekasih. Dan yang keempat, hime adalah jenis puisi kontemporer yang diisi mengenai pujian pada Tuhan. Dan yang kelima, elegi adalah jenis puisi kontemporer yang diisi mengenai rasa sedih atau ratapan hati seseorang.
Dan yang keenam, ode adalah jenis puisi kontemporer yang diisi mengenai pujian atau sanjungan pada seseorang. Dan yang ketujuh, epigram adalah jenis puisi kontemporer yang diisi mengenai ajaran kehidupan baik sosial, agama, ataupun sopan santun. Nah, itulah pengertian puisi dan macam-macam puisi.